Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yoga Pangestu dari kelompok 5. Ah, ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang kami buat. Di kelompok 5 ini, saya terdiri dari Rizal Dharma, Ahmad Haikal Rizik, Citra Yoga Pangestu dengan saya sendiri, Fadila Adam Maulana, dan ada Ferry Yudhistia Singgih dan Askia Rahma. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan di bab satu dan ada beberapa banyak bab lagi yang dijelaskan oleh teman-teman saya. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan di bab satu. Di bab satu itu terdiri dari latar belakang, terus ada juga rumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang. Untuk belakang yang saya buat adalah dengan kemajuan teknologi yang pesat, akses terhadap berbagai kebutuhan yang akan menjadi semakin lebih mudah untuk melalui internet. Salah satu contohnya adalah kayak berbelanja online, terus pemesanan secara online, pemesanan makanan, minuman, dan lain sebagainya. Di sini dan di mana orang dapat lebih cepat menemukan yang namanya produk-produk apa yang diinginkan. Kami bersama teman-teman saya ingin memiliki gagasan untuk di sebuah website yang kami buat. Tujuannya untuk memudahkan orang-orang yang mengalami keluhan tentang gigi. Jadi di sini bisa namanya berkonsultasi melalui website dengan eh, keluhan-keluhan apa yang mereka inginkan. Contohnya di sini adalah yang kami buat adalah website tentang dokter gigi. Saat ini juga masyarakat sering mengalami kendala yang namanya mengakses informasi dan mencari konsultasi gimana sih untuk perawatan gigi, terus gimana sih apa penyebabnya sakit-sakit gigi ini. Beberapa faktor seperti daerah-daerah terpencil yang susah yang mendapatkan akses-akses tersebut. Jadi bisa dilakukan secara website. Terus perawatan gigi juga bisa didapat dengan jangkauan sangat mudah. Penerapan konsep program berorientasi objek atau OOP mungkin perorganisasian dan pengembangan fitur-fitur yang penting dalam sebuah website dengan lebih efisien dan terstruktur dengan memisahkan kode yang menjadi berbagai objek terkait. OOP juga tersebut memfasilitasi pengelolaan yang lebih baik, pemeliharaan dan teknologi. Setiap objek memiliki tanggung jawab, fungsi tertentu, memudahkan pengembangan dan perawatan website. Hal ini juga menciptakan sistem yang fleksibel, di mana pengembangan dapat dengan mudah menambahkan atau mengubah fitur-fitur lain dari kode. Dengan demikian, OOP tidak hanya meningkatkan efisien pembangunan website, tetapi juga meningkatkan kualitas fungsional layanan yang telah disediakan. Dalam penelitian berjudul Analisa dan Perancangan Aplikasi Sistem Pelayanan Klinik Gigi yang kami terapkan. Dua penelitian berbakat. Yang pertama, Dewi Lestari dan Inga Indrayani dari Universitas Mercu Buana di Jakarta, yaitu menerapkan yang namanya konsep OOP tersebut. Mereka menggunakan OOP untuk merancang aplikasi yang ditujukan untuk dental eco clinic di Tangerang. Hasilnya sistem yang diciptakan mereka berhasil meningkatkan yang namanya efisi, eh, efisi, efisien dan fleksibilitas dalam waktu pelayanan yang sangat cepat. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan yang namanya sistem pencatatan dan pelayanan yang sangat baik dan sistem antrian yang sangat membantu yang namanya membantu dalam klinik tersebut. Dan membantu menyediakan pelayanan serta jadwal janji temu yang menyediakan pelayanan yang lebih baik untuk setiap pasien.
Terus di sini saya juga penerapan OOP memungkinkan pengguna kembali fitur-fitur yang ada, menciptakan namanya sistem modular dan fleksibilitas, serta memudahkan pengelolaan dan penambahan fitur OOP. Mahkota Gigi juga mengusung konsep layanan konsultasi gigi yang lebih mudah diakses dan terjangkau melalui teknologi. Jadi di dalam website yang kami buat atau platform yang kami buat, yaitu ditemukan yang namanya fitur-fitur autentikasi yang sangat berguna dan mudah dikelola dan dapat seiring waktu dapat dikembangkan dengan secara meluas dan dapat memudahkan individu atau orang lain agar lebih mendapatkan perawatan dan mendapatkan ibaratkan fleksibilitas dalam jangka waktu dan konsultasi. Dan untuk di rumusan masalah di sini, saya itu ada dua, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan pada latar belakang sebelumnya, keterbatasan akses terhadap dokter gigi, yang tidak semua orang memiliki akses mudah ke dokter gigi tersebut, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Kedua, keterlambatan pendeteksi atau masalah pada gigi tersebut yang bisa menyebabkan memburuknya terhadap pasien tersebut. Tujuan di sini adalah untuk meningkatkan akses dokter gigi untuk meningkatkan akses ke masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Dengan adanya website konsultasi tersebut, masyarakat dapat berkonsultasi dengan dokter gigi kapan saja dan dapat melakukan perawatan yang diperlukan. Kedua, terus menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya tentang yang adanya kesehatan gigi. Tujuan yang lain adalah untuk menyediakan sumber informasi yang bisa kita sampaikan. Demikian masyarakat juga dapat mempermudah mendapatkan hal-hal yang mereka eh, untuk mencegah yang namanya informasi yang hoax atau yang informasi yang sesat. Jadi bisa langsung ditanyakan di website kami. Sekian presentasi dari saya. Akan untuk bab 2 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan teman saya tadi, langsung ke bab 2 ya. Sama ada dentis. Dentis adalah individu yang berlisensi dan mempunyai wewenang dalam praktek kedokteran gigi. Maka memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mulut dan gigi kita. Perawatan gigi sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Tujuan utama perawatan gigi adalah mencegah masalah mulut dan gigi di masa depan. Dokter gigi juga dapat mendeteksi tanda-tanda awal kanker mulut atau penyakit utama lainnya. Kunjungi ke dokter gigi juga perlu dilakukan secara setidaknya 2 kali setahun. Namun, kunjungan ke dokter gigi mungkin perlu lebih sering jika mengalami masalah pada mulut dan gigi. Kedua, reservasi. Reservasi adalah proses pemesanan tempat, barang, ataupun fasilitas yang lain yang dilakukan sebelum calon pelanggan tiba di suatu layanan jasa. Reservasi ini adalah proses pemesanan tempat, barang, atau fasilitas lain yang dilakukan sebelum calon. Berdasarkan klasifikasinya, reservasi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, reservasi perseorangan atau individu reservation. Pemesanan kamar untuk seorang calon tamu, pasangan, atau sebuah keluarga. Yang kedua, reservasi kelompok atau tour atau grup tour reservation, yang artinya pemesanan kamar yang biasanya dibuat oleh agen atau agen perjalanan untuk beberapa konsumennya. Yang ketiga, reservasi pertemuan. Reservasi pertemuan adalah pemesanan kamar untuk sebuah kelompok yang akan melakukan meeting atau pertemuan di hotel. Ya, lanjut ke bagian website. Website adalah kumpulan halaman web di internet tempat Anda menyimpan informasi dan membagikannya agar bisa diakses oleh siapapun secara online. Website memungkinkan bisnis untuk membagikan informasi, menawarkan berbagai produk atau layanan, dan terhubung secara global. Berikut ini ada beberapa komponen penting dari website. Yang pertama, domain. Domain
merupakan website identitas website yang dapat mengarahkan pengunjung ke website yang dituju sesuai dengan nama domain tersebut. Yang kedua, hosting. Hosting adalah tempat penyimpanan data website. Seperti rumah, hosting adalah rumahnya dan konten-konten di dalamnya merupakan isinya. Lanjut, berikutnya ada OOP. OOP singkatan dari Object Oriented Programming. OOP adalah metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Dalam OOP, pemrograman mendefinisikan tipe data dari struktur data dan fungsi. Berikut adalah beberapa konsep utama dari OOP. 1. Enkapsulasi. Enkapsulasi berkonsep tentang pengikatan data atau metode berbeda yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Berikutnya ada abstrak. Abstrak proses penyembunyian detail-detail tertentu dari sebuah objek dan menunjukkan fungsional atau fitur level tinggi dari objek tersebut. Ya, yang berikutnya pewarisan. Pewarisan ini konsep di mana kita dapat membentuk kelas atau yang mewarisi atau memiliki cabang dari kelas yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada polimorfisme, konsep yang memungkinkan suatu objek memiliki banyak bentuk. Berikutnya adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari OOP. Kelebihannya adalah yang pertama, struktur kode yang rapi. Dengan OOP, kode program yang dibuat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan efektif. Penggunaan ulang kode OOP memungkinkan penggunaan ulang kode melalui konsep perwarisan yang dapat menghemat waktu dan upaya dalam pengembangan. Selanjutnya ada modularitas. Setiap objek dalam OOP dapat dikembangkan secara bebas dengan sedikit atau tanpa gangguan pada objek lain. Ya, berikutnya ada kekurangan dari OOP. 1. Ukuran kode. Kode yang dikembangkan menggunakan OOP biasanya lebih besar daripada pendekatan metode. Yang kedua, memori. OOP membutuhkan ruang memori yang cukup besar, terutama bila dibandingkan dengan pemrograman terstruktur. Yang ketiga, waktu eksekusi. Karena ukuran program menjadi lebih besar, proses eksekusi jadi memakan waktu yang lebih lama. Yang keempat, kompleksitas. OOP bisa menjadi cukup kompleks dan sulit dipahami oleh programmer lain, terutama programmer dari luar proyek. Meski memiliki beberapa kekurangan, OOP tetap menjadi pilihan utama bagi banyak developer karena memudahkan dalam pengorganisasian dan struktur kode. Selanjutnya ada Laravel. Laravel adalah framework PHP yang dirancang untuk memudahkan proses pengembangan aplikasi web. Sejak saat itu, Laravel telah menjadi salah satu pilihan utama bagi para pengembang web yang mencari solusi cepat dan efisien untuk membangun aplikasi web yang canggih. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Laravel. Pertama, Laravel menggunakan konsep model view control atau MVC yang memisahkan data dan tampilan berdasarkan komponen aplikasi. Yang kedua, Laravel membantu Anda memaksimalkan penggunaan PHP dalam proses pengembangan website. Yang ketiga, Laravel fokus pada kejelasan dan kesederhanaan, baik dalam penulisan kode maupun tampilan, serta menghasilkan fungsional aplikasi web yang bekerja sebagaimana mestinya. Laravel juga mempermudahkan proses pengembangan website dengan bantuan beberapa fitur unggulan seperti template engine, routing, dan modularity. Yang kelima, Laravel memiliki tools andalan seperti Composer dan Artisan. Dengan Laravel, pengembangan website menjadi lebih elegan, ekspresif, dan menyenangkan. Untuk kelebihan dan kekurangan Laravel sebagai berikut. Kelebihannya yang pertama, memanfaatkan fitur baru PHP. Laravel memungkinkan Anda untuk memanfaatkan fitur-fitur baru dari PHP seperti namespace, anonymous function, dan array syntax yang lebih pendek. Yang kedua, dokumentasi rapi. Laravel memiliki dokumentasi yang sangat rapi yang memudahkan pengguna untuk mencari penjelasan detail mengenai coding style, metode, dan lain-lain. Yang ketiga, ada integrasi dengan layanan email. Laravel menyediakan
API driver untuk SMTP, Mailgun, Mandrill yang memungkinkan aplikasi untuk mengirim email melalui layanan lokal atau cloud. Kekurangan Laravel: 1. Komposer kurang kuat. Karena Laravel ada framework baru, terkadang sulit bagi developer untuk menanganinya dengan baik. Yang kedua, perlu sering melakukan pembaruan. Laravel perlu sering melakukan pembaruan ke versi baru dan dalam waktu yang cepat jika dibandingkan dengan framework lainnya. Yang ketiga, waktu eksekusi. Dalam beberapa kasus, waktu eksekusi Laravel lebih sedikit lambat dibandingkan dengan framework lain seperti CodeIgniter. Ya. Yang keempat, ukuran kode. Laravel memiliki ukuran yang termasuk berat untuk suatu framework. Meskipun ada beberapa kekurangan, Laravel tetap menjadi pilihan populer di kalangan developer web karena kemudahan penggunaan dan fitur-fitur lengkapnya. Selanjutnya ada PHP. PHP singkatan dari Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman yang berjalan pada server-side scripting dan bersifat open source. PHP biasanya digunakan dalam pengembangan website. Berikut adalah beberapa poin penting tentang PHP. Yang pertama, PHP dibuat oleh rumus Lerdorf pada tahun 1994. PHP digunakan oleh 78,1% dari seluruh website yang ada di dunia, termasuk Facebook dan Wikipedia. Yang ketiga, PHP tersedia di semua OS utama seperti Linux, Microsoft Windows, dan macOS. Berikutnya, PHP biasanya digunakan bersama JavaScript dan Python. Yang kelima, PHP dijalankan untuk komunikasi sisi server, sedangkan JavaScript bisa digunakan untuk frontend dan backend. Yang keenam, PHP dapat digunakan dengan gratis dan bersifat open source. Yang ketujuh, PHP juga menjadi dasar dari aplikasi CMS atau Content Management System yang populer seperti Joomla, Drupal, dan WordPress. PHP juga memungkinkan pembuatan website dinamis yang bisa menyesuaikan tampilan konten tergantung situasi, menyimpan data ke dalam database, membuat halaman berubah-ubah sesuai input dari user, dan memproses form. Ya, selanjutnya ada whitebox and blackbox. Blackbox testing dan whitebox testing adalah dua metode pengujian perangkat lunak yang berbeda. Blackbox testing adalah metode pengujian yang berfokus pada fungsionalitas sebuah aplikasi atau program. Tujuannya adalah untuk menguji fungsionalitas sebuah program yang dikembangkan. Whitebox testing adalah metode pengujian yang berfokus pada struktur aplikasi mulai sebuah software. Tujuannya adalah untuk melihat apakah struktur aplikasi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan. Kedua metode pengujian ini sama-sama meninjau aliran input dan output software. Perbedaan mendasar antara black box dan white box testing adalah pengetahuan akan struktur internal dan sebuah program. Selain itu, black box testing biasanya dilakukan oleh software tester, sedangkan white box testing oleh software developer. Nama saya Ferdi Dustira, saya akan membacakan bab 3 tentang perancangan sistem. Yang pertamanya diagram alir. Next, saya langsung nanti akan dijelaskan alurannya. Yang kedua, use case diagram. Di sini gambarannya, login, reservasi, konfirmasi bayar, dan langsung terhubung dengan dokter. 3.3 use case skenario. Di sini alur peristiwa website Mahkota Gigi dalam objektif. Pasien terdaftar untuk menjadwalkan janji temu. Aktors, pasien dan dokter. Precondition, pasien terdaftar telah masuk ke akun mereka di website Mahkota Gigi. Main flow-nya ada 3 poin. Pertama, pasien memiliki opsi jadwal janji temu. Poin kedua, pasien memilih tanggal dan waktu yang diinginkan. Poin ketiga, pasien mengklik tombol jadwalkan untuk mengatur janji temu.
Di sini alternatif flow, jika pasien dan dokter tidak bisa menemukan jadwal temu yang tepat, maka kesepakatan temu akan gagal. Post condition, sistem validasi jadwal dan mengkonfirmasi janji temu. Pasien menerima konfirmasi janji temu melalui email. Di sini diagram alurnya sama, login. Sebelum masuk ke dalam landing page, user diwajibkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah itu user melakukan login dengan memasukkan username dan password. Setelah itu sistem akan melakukan pengecekan apakah username dan password sudah sesuai dengan data yang tersimpan. Jika iya, maka user akan masuk ke dalam landing page-nya. Jika tidak, user akan dikembalikan ke menu login. 3.1.3 tentang kegiatan. Setelah user melakukan login, user akan diarahkan ke menu kegiatan yang dimana user akan memilih salah satu di antara dua kegiatan yang berupa janji temu. Pada kegiatan ini, user akan melakukan pemilihan jadwal yang user inginkan untuk bertemu dan berkonsultasi langsung dengan dokter. Pada kegiatan ini, user akan memilih jadwal yang user inginkan. Lalu sistem akan melakukan pengecekan apakah pada tanggal yang dipilih terdapat dokter yang dapat melakukan konsultasi. Jika iya, maka sistem akan mengeluarkan informasi terkait janji temu. Jika tidak, user akan diarahkan kembali untuk memilih ulang tanggal. Di sini use case diagram. Use case diagram di atas menggambarkan interaksi antara pasien dan dokter dengan sistem dalam konteks proses reservasi, konfirmasi, dan pembayaran. Berikut adalah penjelasan setiap komponen dalam diagram. Aktor pasien adalah pengguna sistem yang melakukan login, melakukan reservasi, dan melakukan pembayaran. Aktor dokter adalah pengguna sistem yang melakukan konfirmasi reservasi. Use case-nya 1. Login. Pasien dan dokter harus masuk ke sistem menggunakan kredensial mereka untuk mengakses fitur yang tersedia. Use case ini memungkinkan keduanya untuk memverifikasi identitas mereka sebelum menggunakan layanan lebih lanjut. Kedua, reservasi. Setelah login, pasien dapat membuat reservasi untuk bertemu dengan dokter. Ini melibatkan pemilihan waktu yang tersedia dan pengisian informasi yang diperlukan. 3. Konfirmasi. Dokter memiliki peran untuk konfirmasi reservasi yang dibuat oleh pasien. Konfirmasi ini penting untuk memastikan bahwa jadwal pertemuan sesuai dengan waktu tersedia bagi dokter. 4. Bayar. Setelah reservasi dikonfirmasi, pasien diharuskan melakukan pembayaran. Use case ini mencakup proses pembayaran biasa, konsultasi atau layanan medis yang akan diberikan oleh dokter. Interaksi. Di sini pasien login. Pasien harus login ke sistem untuk mengakses fitur reservasi dan pembayaran. Lalu dokter juga harus login ke sistem untuk mengakses fitur konfirmasi reservasi. 3. Pasien reservasi. Pasien dapat membuat reservasi setelah login. 4. Dokter konfirmasi. Dokter mengkonfirmasi reservasi yang telah dibuat oleh pasien. 5. Pasien bayar. Pasien melakukan pembayaran setelah reservasi dikonfirmasi oleh dokter. Selanjutnya pasien login. Pasien masuk ke sistem menggunakan akun terdaftar. 2. Pasien melakukan reservasi. Pasien memilih waktu yang tersedia dan mengisi informasi yang diperlukan untuk membuat reservasi dengan dokter. 3. Dokter login. Dokter masuk ke sistem menggunakan akun terdaftar. 4. Dokter mengkonfirmasi reservasi. Dokter memeriksa dan mengkonfirmasi reservasi yang dibuat oleh pasien. 5. Pasien melakukan pembayaran. Setelah mendapatkan konfirmasi dari dokter, pasien melanjutkan untuk melakukan pembayaran. Diagram ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana pasien dan dokter berinteraksi dengan sistem dalam proses reservasi, konfirmasi, dan pembayaran. Hal ini penting untuk memastikan alur kerja yang efisien dan transparan dalam sistem reservasi medis. Yang selanjutnya tentang sequence diagram akan dibacakan oleh teman saya selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sequence diagram. Penjelasan sequence diagram. Di sini ada
pelaku atau aktor, pelanggan, pengguna yang menggunakan sistem untuk melakukan login dan memilih kegiatan. Dokter, pihak yang akan mengkonfirmasi kegiatan yang dipilih oleh pelanggan. Lalu alur proses, memasukkan username dan password. Pelanggan memasukkan username dan password mereka untuk melakukan login. Baru kedua, melakukan login. Sistem menerima input dari pelanggan dan memverifikasi akun pengguna. Jika username dan password valid, sistem memproses login pelanggan. Baru ketiga, pilih kegiatan. Pilih kegiatan di sini. Setelah berhasil login, pelanggan memilih kegiatan yang ingin dilakukan, seperti janji temu atau konsultasi online. 4. Konfirmasi kegiatan. Sistem mengirimkan informasi pilihan kegiatan pelanggan kepada dokter. Dokter kemudian mengkonfirmasi kegiatan yang telah dipilih oleh pelanggan. Terus di sini ada lanjut kelima, kegiatan dikonfirmasi. Setelah dokter mengkonfirmasi kegiatan, sistem mengonfirmasikan pelanggan bahwa kegiatan telah dikonfirmasi. Oke, selanjutnya di sini ada activity diagram. Di samping ini ada diagram konsultasi online. Berikut penjelasannya. Yang pertama, user melakukan login dengan memasukkan username dan password yang terdaftar. User memilih kegiatan konsultasi online. Lalu user memilih dokter. User akan terhubung dengan dokter yang diinginkan. Lalu N. Yang kedua, dokter melakukan login dengan memasukkan username dan password yang terdaftar. Dokter melakukan konfirmasi terhadap konsultasi online yang dilakukan oleh user. Lalu selanjutnya di samping adalah diagram janji temu. Berikut penjelasannya. Pertama ada user melakukan login dengan memasukkan username dan password yang terdaftar. Lalu user memilih kegiatan janji temu. Lalu user memilih tanggal yang diinginkan. Lalu user akan mendapatkan informasi terkait janji temu. Lalu N. Kedua, dokter melakukan login dengan memasukkan username dan password yang terdaftar. Dokter melakukan konfirmasi terhadap janji temu yang dilakukan user. Oke, lanjut. 3.8 di sini ada perancangan antarmuka sistem. Nah, gambar di samping merupakan gambar landing page dari website di mana user akan diarahkan untuk melakukan login jika sudah memiliki akun. Jika belum, user akan diarahkan untuk melakukan registrasi ulang. Lalu di bawahnya sini ada gambar kegiatan janji temu, di mana user diwajibkan untuk mengisi formulir untuk melakukan janji temu pada dokter yang diinginkan oleh user. Oke, di sini selanjutnya ada About Us. About Us di sini menjelaskan tentang website kami. Lalu sebelahnya ada price. Price di sini harga-harga yang ada di klinik gigi yang kami buat, di website klinik gigi yang kami buat. Lalu bawahnya ada make appointment. Di sini user bisa memasukkan alamatnya. Di sini terdapat nama, email, nomor handphone, tanggal janji, umur. Lalu sampingnya sini ada tampilan dokter. Untuk menambahkan dokter baru di sini ya. Di sini bisa menambahkan dokter baru. Baru pasien list. Pasien list ini untuk menampilkan data pasien yang telah login atau membuat akun. Yang sudah membuat akun dia akan termasuk di list tersebut. Lalu berikutnya ada schedule. Schedule sini untuk membuat jadwal dokter. Baru di bawahnya ada announcement untuk menambahkan pengumuman jika dokter tidak bisa hadir di tanggal tersebut dan menyampaikan di bagian home. Dia akan tersampaikan di bagian home. Lalu di sini ada appointment untuk melihat janji pasien yang masuk dan mengkonfirmasi janji yang telah dibuat pasien. Maka dia akan tertera di appointment tersebut. Lalu selanjutnya
Di sini pengujian black box akan dilanjutkan dengan teman saya Rizaldi Dharma. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengujian black box. Oke, pertama-tama di sini saya buka dulu websitenya. Kita buka file Laravelnya terlebih dahulu. Kita ke exam, lalu htdocs, baru kita copy filenya, baru kita masuk ke CMD. Lalu kita nyalakan examnya. Oke, karena di sini exam telah nyala, kita langsung saja buka filenya. Kita ke tampilan home dulu. Oke, pertama di sini adalah pengujian registrasi pembuatan akun. Pertama, kita melakukan pengujiannya terlebih dahulu. Kita ke tampilan login. Kita di sini ke registrasinya. Sini kita buat dulu akun terlebih dahulu. Di sini namanya Ferry. Lalu username-nya Ferry, emailnya ferry12@gmail.com, lalu phone numbernya sembarang saja. Lalu di sini kita masukkan passwordnya yang mudah diingat. Kita ingatin email dan username-nya sama emailnya, baru kita regis. Ketika sudah, baru kita login. Kita masuk ke Ferry, lalu berarti di sini pengujian registrasinya sudah berhasil. Sekarang kita pengujian ke loginnya. Di sini login menggunakan akun yang setelah diregistrasi. Kita login. Nah, berhasil. Berarti di sini checklist ya, valid. Lalu di sini adalah pengujian menggunakan akun website yang tidak terdaftar. Berarti kita logout terlebih dahulu. Kita login lagi. Kita di sini masukkan akun yang tidak terdaftar. Contohnya misalnya Adam. Oke. Baru kita masukkan passwordnya apa sembarang 1345, maka dia bisa login. Oke, berarti tetap tidak bisa ya. Kita lanjut lagi, berarti di sini pengujian nomor 3 ini valid, dia tidak terdaftar. Lalu pengujian tampilan beranda web saat login. Tampilan saat login, berarti kita coba login terlebih dahulu. Oke, berarti dia telah masuk ke tampilan loginnya. Berarti di sini pengujian nomor 4 ini nomor 5 ini valid. Lalu nomor 6 adalah pengujian pembuatan janji. Lalu kita coba. Di sini juga nomor 7 adalah pengujian user mengisi formulir pendaftaran janji temu lalu mengklik button submit. Oke, kita langsung mencoba keduanya. Kita cari dokter terlebih dahulu. Lalu kita buat janji ke cabut gigi misalnya, baru kita masukkan keluhannya. Misalnya sakit gigi. Pesan ini opsional ya. Dia bisa diisi atau tidak. Sakit gigi. Lalu kita masukkan ingin melakukan pencabutan. Oke, baru kita lihat jadwalnya, kita mau di hari apa, misalnya hari Rabu. Kita masukkan, baru kita buat janji. Oke, maka janji berhasil dibuat, muncul notifikasinya. Oke, baru kita lihat di sini berarti nomor 6 dan 7 ini berhasil. Dan nomor 8 adalah pengujian apakah notifikasi user muncul ketika dokter telah menerima janji pasien.
Untuk nomor 8 ini nanti kita akan coba pas di saat admin telah mengkonfirmasi. Oke, baru nomor 9 ini adalah pengujian logout sebagai user, lalu mencoba melakukan pembuatan janji apakah user diharapkan login terlebih dahulu lalu bisa membuat janji. Oke, lalu kita coba dulu. Di sini maksudnya poin nomor 9 itu adalah ketika kita masih dalam tampilan website yang belum login, apakah kita bisa tetap membuat janji tanpa login terlebih dahulu. Kita coba dulu. Oke, kita buat janji. Oh, ternyata dia di sini valid ya. Poin nomor 9 ini dia maksudnya ketika apakah user diharapkan login terlebih dahulu gitu ketika dia belum login. Jadi ketika si user ini belum login dan dia ingin membuat janji, dia tidak bisa. Jadi dia diharapkan login terlebih dahulu. Berarti poin nomor 9 ini valid ya. Oke, lalu kita lanjut ke black box yang bagian admin. Nah, kita pertama-tama di sini pengujian login sebagai admin terlebih dahulu. Lalu yang nomor 2-nya pengujian setelah berhasil login sebagai admin akan beralih ke halaman dashboard admin. Nah, kita lakukan langsung poin ini. Sama kita login dulu. Kita login sebagai admin, di sini sudah saya sediakan adminnya. Oke. Nah, di sini login berhasil. Baru poin nomor 2 ini juga telah berhasil, berarti kita checklist valid. Lalu poin nomor 3 adalah pengujian menu dokter, apakah bisa membuat daftar dokter baru lalu menyimpan datanya ke list database. Oke, kita coba. Di sini kita bikin dokter, misalnya namanya Dokter Reza. Lalu kita masukkan emailnya, misalnya reza1234@gmail.com. Lalu kita masukkan di sini spesialisnya apa, misalnya dia cabut gigi ya. Lalu kita masukkan phone numbernya sembarang berapa gitu kan. Oke, baru kita masukkan misalnya dia dari kota mana gitu, misalnya Tangerang. Oke, lalu kita submit apakah dia tersimpan ke database yang di bawah sini. Kita submit. Lalu kita lihat. Oke, Dr. Reza telah berhasil ya. Telah tersimpan di database. Oke, dan di sini juga nanti dia bakal tertambah di bagian pencarian dokter yang tadi. List dokternya bakal menambah. Berarti poin nomor 3 ini valid, kita checklist. Lalu di sini ada poin nomor 4 adalah pengujian menu pasien list, apakah user yang telah registrasi akun akan masuk ke dalam database pasien list dalam dashboard admin. Pertama kita lihat di sini tadi yang sudah kita bikin akun baru si Ferry, apakah dia masuk? Oke, dia telah terdaftar di database. Dan di sini kita juga bisa mendelete akun-akun yang sudah misalnya tidak penting gitu. Oke, selanjutnya berarti poin nomor 4 ini valid ya. Kita checklist. Lalu nomor 5 di sini ada pengujian menu schedule. Apakah bisa membuat jadwal dokter dan jadwal yang tersimpan apakah akan masuk ke dalam database schedule? Lalu apakah jadwal yang dibuat terupdate di dalam halaman buat janji? Oke, kita coba. Schedule di sini berarti kita masukkan ke Dr. Reja tadi. Pertama kita lihat dulu Dr. Reja ini ID-nya berapa. Semisal Dr. Reja ini ID-nya nomor 25 ya. Berarti kita masuk ke schedule, masukkan data ID-nya 25, baru masukkan misalnya dari tanggal berapa, tanggal 6 misalnya hari ini, baru hari Kamis, baru kita coba start time. Di sini kita pilih saja, misalnya dia dari jam berapa ke jam berapa. Dia mulai jam 3 pas, lalu berakhir di jam, kita pilih sendiri di sini, misalnya dia berakhir di jam 7, jam 5 maksudnya. Jam 5 pas, available, kita submit. Apakah dia tersimpan di database? 25 kita cari, oke, di sini masuk data jadwalnya si Dr. Reja. Lalu kita lihat lagi di sini apakah dia tersimpan di tampilan user tadi. Sini kita loginkan terlebih dahulu. Si Ferry misalnya login. Baru kita ke cari dokter. Lalu kita lihat. Nah, di sini Dokter Reja setelah muncul ya di dalam di sini yang pembuatan dokter tadi, baru dia juga muncul jadwal yang telah dibuat di schedule tadi. Nah, berarti poin nomor 5 ini valid. Berarti dia di checklist.
dia berhasil. Baru di sini ada poin nomor 6. Poin nomor 6 ini, pengujian menu appointment, apakah data pasien yang membuat janji bisa masuk ke dalam database appointment. Lalu tes konfirmasi janji yang telah dibuat database, apakah akan muncul notifikasi janji telah dikonfirm. Pengujian menu lalu kita coba dulu terlebih dahulu poin nomor 6 ini, di appointment. Kita lihat apakah janji yang tadi masuk. Semisal yang janji yang telah dibuat Ferry tadi. Di sini sakit gigi ingin melakukan pencabutan. Berarti kita konfirmasi. Oke, kita lihat. Oke, di sini dia masuk ya janjinya ya. Notifikasinya maksudnya. Berarti poin nomor 6 ini dia valid. Dan ini sama juga dengan poin nomor 8, berarti dia juga valid. Lalu selanjutnya di sini adalah poin nomor 7. Pengujian menu announcements, apakah bisa membuat pengumuman melalui dashboard admin, lalu menampilkan pengumumannya dalam tampilan home user dan menyimpan datanya ke dalam database. Maksudnya berarti kita di sini diajukan untuk melakukan pembuatan pengumuman gitu. Semisal dokter itu berhalangan hadir. Semisal di sini dokter Reja berhalangan hadir. Dia masukkan dokter tidak ada di tanggal sekian, baru kita masukkan tanggalnya, misalnya hari ini, lalu kita submit, maka dia tersimpan di database. Oke, di sini dia sudah tersimpan di database ya. Lalu apakah di home juga dia tampil? Kita lihat. Oke, dia tampil ya gitu. Di sini dia sudah ada muncul nih, Dr. Reza tidak ada di tanggal sekian, di tanggal hari ini. Berarti poin nomor 7 ini valid. Lalu selanjutnya adalah nomor 8, pengujian logout sebagai admin. Apakah bisa? Lalu apakah saat logout admin dialihkan ke tampilan login? Oke, kita coba. Oke, kita sini logout, apakah dia berhasil ke tampilan login? Oke, dia valid ya di sini ya. Berarti poin nomor 8 ini valid. Oke, selanjutnya white box. Di sini ada pengujian white box di nomor 1. Di sini adalah tampilan login. Tampilan login yang ini kita coba dulu buka codingannya. Visual. Dia di bagian indeks. Nah, ini adalah tampilan login, tampilan home dari si website ini. Nah, lalu kita buka ke tampilan loginnya. Tampilan login itu yang saat kita logout baru kita mencoba login. Nah, di sini login ini dia masuknya di file login PHP ini. Nah, di sini ada beberapa kode yang memanggil gitu. Di sini ada login from yang memanggil dari login inc PHP ini. Fungsinya dia adalah buat memasukkan database dari login ini ke si admin tadi dan membuat dia berfungsi sebagaimana mestinya login yang akan langsung tampil ke tampilan home. Baru registrasi di sini sama, dia di bagian sini juga register PHP. Nah, di sini tampilan register itu di sini juga dia nantinya jatuhnya, dan membuat gimana ya, memanggil kelas-kelas ini, maksudnya from action ini buat kita bisa menambahkan data-data yang di sini. Nah, data-data yang kita masukkan ini bisa masuk ke database dan akan ditampilkan lagi setelah regis kita tampilan login untuk login terlebih dahulu. Oke. Lalu di sini register sudah, baru login poin nomor 3. Oke, baru kita coba kembali ke login. Nah, tampilan login itu tadi sama. Dia yang di login PHP ini. Jadi kita langsung saja ke tampilan. Jika password salah akan kembali ke tampilan login kembali.
Nah itu dia jatuhnya ke, ntar ya. Nah di sini tampilannya. Jadi dia bakal dikembalikan ke, salah di sini. Nah di sini jika data yang dimasukkan salah, dia akan kembali ke tampilan login terlebih dahulu. Dikarenakan data yang dia masukkan tidak terdaftar di dalam database atau juga dia belum melakukan registrasi. Oke, selanjutnya di sini masuk ke tampilan website. Masuk ke tampilan website yang ini. Nah, kita login terlebih dahulu. Nah, tampilan website yang ini dia masuknya ke dalam file index.php. Nah, di sini dia akan menampilkan semua isi dari tampilan ini seperti announcements, lalu ada about us, lalu di sini ada price, list harganya. Lalu di sini ada cari dokter. Ketika pasien ingin melakukan pencarian dokter, di sini letaknya. Lalu di sini ada daftar dokter yang ada di klinik kami. Dan di sini ada bagian footer-footernya yang bisa dilakukan fungsinya. Dan di atasnya sini terdapat menu-menu seperti home, about, price, dentist yang akan diarahkan di bawah tadi. Lalu di sini ada bagian header. Di header sini ada email dari Mahkota Gigi. Lalu di sini ada Twitter dan Facebook, Instagram dan sosial media lainnya. Lalu di sini ada tampilan logout dan login. Oke, lalu kita masuk ke nomor 6, melakukan pencarian dokter. Pencarian dokter ini terdapat di buat janji. Di bagian sini, buat janji itu adalah tampilannya. Cari dokter tadi ini kita buka. Nah, bagian list yang ini. Nah, dia itu masuknya ke, oh bukan di sini ya, buat janji, salah, di dokter search. Nah, di bagian sini dokter search. Nah, nanti dia akan menampilkan list-listnya di sini. Yang bagian ini, nah dia manggil from schedule where ID dokter, dia akan menyesuaikan dengan ID dokter yang telah terdaftar gitu. Lalu selanjutnya di sini ya kan melakukan pencarian dokter, lalu memilih dokter sesuai keperluan. Memilih dokter sesuai keperluan itu berarti kita melakukan pembuatan janji. Contoh dokter Hekal ini dia masuk codingannya dibuat janji yang tadi. Nah, di sini. Nah, pembuatan janji ini dia masuk memanggil kayak ID dokter yang tadi. Lalu si user dia bisa melakukan pengisian datanya di bagian sini. Di apa namanya ini, kelas yang ini. Lalu from action ini dia akan memanggil juga data agar dia bisa melakukan pengiriman keluhannya ke dashboard admin atau database PHP-nya di sini. Nah, jadi si user itu bisa melakukan pembuatan janji di sini dengan masukkan keluhannya apa gitu kan, keluhan sakit. Dan pesan ini sebenarnya opsional. Jadi ketika kita melakukan buat janji, si pesan ini tetap bisa, tidak usah kita isi. Tapi beda cerita kalau kita melakukan keluhannya tidak kita isi, lalu kita submit, dia tidak akan bisa karena diharapkan isi bidang ini terlebih dahulu. Nah, jadi pembuatan janji itu masuknya ke sini, file-filenya, kode-kodenya. Seperti ini kan kode dokter ini, nanti dia memanggil ID dokternya itu. Oke, selanjutnya di sini ada harap login jika belum login. Nah, ini harap login jika belum login terlebih dahulu adalah yang di tampilan ketika kita logout. Ntar kita jelaskan nanti. Baru kita coba dulu masukkan data keluhan ke kolom sudah ada. Lalu submit. Oke, kita coba masukkan dulu sakit gigi. Pesannya coba kita isi aja. Atau tidak usah kita isi, kita opsional aja biar kita lihat apakah bisa diisi tanpa mengisi pesan. Lalu kita pilih janji di hari apa, misalnya hari Minggu. Lalu kita submit buat janji. Nah, di sini dia sudah berhasil ya, sudah muncul notifikasi janji berhasil dibuat. Berarti ini sudah bisa semua. Lalu kita coba lihat dia di bagian mana codingannya. Bagian yang poin nomor 8 ini harap login jika belum login.
dia masuknya tetap di bot janji ini. Dia masuk ke session ini, ID user ini berfungsi jika si user ini belum login, nanti dia akan muncul notifikasi ini dan dia tidak bisa melakukan pembuatan janji atau mengisi data keluhan dan sebagainya. Nah, lalu di sini ada echo harap ini yang mengarahkan ke login PHP, ini adalah buttonnya. Jadi user langsung dikasih tampilan button login ketika dia belum melakukan. Saya kasih contoh sebentar. Nah, ini adalah tampilan ketika si user belum login, dia akan muncul notifikasi harap login terlebih dahulu. Dan saya di sini menambahkan button loginnya, jadi dia muncul di sini. Kita login lagi, masuk ke Ferry ini. Dah, baru kita coba lagi apakah dia bisa login, bisa membuat janji. Oke, dia bisa ya, bisa masuk lagi. Nah, oke, selanjutnya kita ke bagian white box si admin. Nah, di sini mana tadi? Nah, ini tampilan login admin. Nah, tampilan login admin itu tampilan loginnya sama saja seperti user tadi, dia di bagian login PHP ini. Yang membedakan dia adalah cuman akun database yang dibuat. Akunnya ini dia berbeda karena dia tidak melakukan registrasi manual seperti user. Jadi dia registrasinya itu langsung membuatnya dari langsung PHP gitu. Jadi ini tampilan loginnya sama saja tadi. Oke, lalu kita login sebagai admin. Login sebagai admin ini codingannya sama saja di login PHP. Lalu kita coba login dulu. Kita logout. Kita login sebagai admin. Kita login. Oke. Dan poin nomor 3 adalah jika password salah maka akan kembali ke tampilan login. Dan itu sama saja seperti user yang tadi. Dan bagian codingannya sama saja. Lalu 4 adalah tampilan dashboard admin. Dan tampilan dashboard admin seperti ini. Tampilan dashboard admin sendiri dia masuk ke dalam folder yang berbeda. Dia masuk ke dalam folder admin, lalu di master HTML dan ada di sini. Contohnya dokter pets ini, halaman dokternya di sini ada berbagai fitur sini. Nah, codingannya adalah di sini. Contohnya yang memasukkan data-data ini dia ada di bagian Nah, di sini kita bisa melakukan penginputan di dalam kelas ini. Kelas ini berfungsi melakukan ketika admin ingin menginput data dokter yang baru, dia ada codingannya dari sini, kode-kodenya. Lalu di sini ada tombol submit. Submit itu ada di bagian nah, di sini button submitnya. Jadi button submit ini akan memasukkan data yang sudah lengkap diisi dan menampilkannya ke dalam database. Dan penampilan database ini sendiri dia ada di bagian, kita cari dulu ya. Nah, ini from ini di sini dia di bagian sini untuk memunculkan database-nya. Oke, kita cari lagi. Nah, ini juga menampilkan data-data email yang telah masuk ke sini. Dia berfungsi sebagai dia menampilkan list dokter yang telah dibuat di tampilan sini. Oke, selanjutnya di sini adalah membuka menu appointment. Lalu poin 6-nya sama. Dia memilih data pasien yang ingin dikonfirm sesuai urutan pembuatan janji. Lalu nomor 7-nya kita mengkonfirm. Kita langsung melakukan ketiga poin tersebut. Kita masuk dulu ke appointment. Nah, di sini data-data seperti yang sudah dibuat tadi oleh user Ferry ini adalah ini, sakit gigi. Lalu kita coba kasih, nah, codingannya ada di bagian appointment page. Nah, di sini. Untuk bagian yang list appointment yang bisa mengkonfirm ini, dia ada di kode yang
Eko ini di line 281. Nah, coba kita cari bersama. Confirm. Oh, ini button yang difungsikan untuk mengkonfirmasi janji pasien, dan lalu ketika kita si admin ini mengkonfirmasinya, dia akan memunculkan notifikasi. Nah, notifikasinya itu ditampilkannya di function show notification ini, lalu memasukkan location dari si janji ini, masukkan nanti kemana. Ketika sudah, lalu dia akan menampilkan di tampilan user. Sudah selesai, saya sampai white box ini saja. Selanjutnya bab 4 akan dipresentasikan oleh teman saya yang selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azkia Rahman. Pada bab 4 ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan, di sini kami membuat sebuah website klinik gigi. Nama website kami yaitu Mahkota Gigi. Tujuan kami membuat website ini agar mempermudah dalam pembuatan janji pasien dengan dokter yang dituju. Di website ini juga pasien dapat menyampaikan keluhan apa yang diderita oleh pasien, dan dalam pembuatan website ini kami menggunakan konsep OOP (Object Oriented Programming) dan framework Laravel. Membangun sebuah website mahkota gigi memiliki manfaat besar, termasuk meningkatkan aksesibilitas informasi, visibilitas, dan kredibilitas klinik, serta memfasilitasi komunikasi efektif dengan pasien dan memberikan edukasi tentang perawatan gigi. Untuk mencapai tujuan ini, penting untuk memperhatikan desain yang menarik dan responsif, menyediakan informasi yang jelas dan lengkap, serta fitur-fitur seperti galeri foto dan pemesanan janji online. Penggunaan pendekatan pemrograman berorientasi objek atau OOP dalam pengembangan website juga memiliki keuntungan signifikan, termasuk struktur yang terstruktur dan modular, kode yang dapat digunakan kembali, pemeliharaan yang mudah, dan kemudahan dalam memperluas fungsionalitas. Dengan penerapan saran-saran tersebut dan memanfaatkan pendekatan OOP, website Mahkota Gigi dapat dikembangkan dengan efisien untuk meningkatkan layanan, memperluas jangkauan, dan meningkatkan hubungan dengan pasien. Saran saya dapat difokuskan pada penelitian mendalam tentang bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam layanan kesehatan gigi. Salah satu aspek penting yang bisa Anda teliti adalah pengembangan fitur-fitur terkait seperti pembayaran online dan konsultasi tanya jawab ke dokter, yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pasien dalam klinik gigi pertama. Anda bisa mengeksplorasi berbagai metode dan teknologi terbaru dalam mengintegrasi pembayaran online pada website klinik gigi. Ini melibatkan penelitian tentang platform pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan pasien serta tantangan teknis dan keamanan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, Anda dapat mempelajari konsep dan strategi untuk mengimplementasikan fitur konsultasi tanya jawab ke dokter secara online. Ini termasuk penelitian tentang cara terbaik untuk berkomunikasi antara pasien dan dokter melalui platform digital seperti obrolan langsung atau sistem manajemen janji. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan dampak dan fitur-fitur ini terhadap pengalaman pengguna. Ini mencakup penelitian tentang bagaimana pasien merasa tentang kemudahan penggunaan, keamanan, dan efektivitas layanan yang ditawarkan melalui website klinik gigi. Selanjutnya, Anda bisa mengevaluasi aspek keamanan dan privasi data dalam pengembangan fitur-fitur ini. Ini melibatkan
analisis risiko keamanan data, dan pengembangan strategi untuk melindungi informasi medis pasien yang dengan baik. Terakhir, Anda bisa menyelidiki implikasi bisnis dari pengembangan fitur-fitur baru ini. Ini termasuk analisis tentang bagaimana model bisnis yang berkelanjutan dapat mendukung fitur-fitur seperti pembayaran online dan konsultasi tanya jawab ke dokter, serta potensi manfaat ekonomi bagi klinik gigi dan pasien. Dengan menjelajahi aspek-aspek ini secara holistik, tugas skripsi Anda akan memberikan wawasan yang mendalam tentang peran teknologi dan dalam meningkatkan layanan kesehatan gigi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.